Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat El Shifa, 100,2 El Shifa FM Radio Inspirasiku. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisi 5, Dr. Encep Sugiana. Dok, hatur nuhun masih di sini nih kita bakal ngobrol lagi tadi Alhamdulillah heeh. tiasa ka dieu deui ya. Mudah-mudahan Iya, silaturahimna teras kajalin. amin amin. Tadi kita sempat ngobrol tentang DPRD. Oh iya Nah, betul sekarang Bapak. saya pengen ngobrol lebih jauh karena dokter nih kan dokter ya profesinya ya. Jadi wayahna saya pengen ngobrol-ngobrol tentang stunting, Dok. Oh iya iya Iya, iya karena iya iya. kayak sering dengar kalau sekarang ya, Dok, ya tentang stunting tuh gitu. Saya pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan stunting, kemudian faktor penyebab gitu, Dok, Iya. daripada stunting itu sendiri. Ya jadi memang sekarang ini istilah stunting itu sedang tren Iya, secara nasional iya ya. betul. Karena memang, dampak dari stunting itu Mhm. yang harus benar-benar diantisipasi. Oh iya, Karena ini berbahaya mhm, untuk, masa depan bangsa sebetulnya mah betul. gitu ya. Karena stunting ini adalah kondisi, di mana terjadi gangguan pertumbuhan Mhm, pada anak akibat kekurangan gizi atau kekurangan, nutrisi yang mhm. berlangsung panjang atau lama, Oke. gitu. Sehingga ini berdampak besar terhadap perkembangan, dari seorang anak gitu, Mhm. baik perkembangan fisik maupun mentalnya, gitu ya. Oh, oke. Nah, biasanya stunting ini standarnya adalah mengukur tinggi badan Mhm. anak. Nah, kalau anak stunting ini ya, tinggi badannya itu lebih rendah dibanding dengan tinggi badan anak di usianya gitu, ya. Mhm, oke. Itu namanya stunting Mhm, dan, oke. eee, ini terjadi akibat gangguan dari gizi anak gitu ya. Mmm. Yang biasanya itu akan, berdampak terhadap perkembangan pertumbuhan, anak selanjutnya sampai ke usia-usia produktif nantinya itu kan gitu. Oke. Dan itu pasti akan mengganggu gitu, Iya, betul. seperti itu. Nah kemudian, apa yang menjadi penyebab stunting ini Mhm. ya, tadi sudah disampaikan bahwa, penyebab utama adalah kurangnya masukan atau gizi ya, Mhm. yang dibutuhkan anak dalam usia perkembangannya, ya. Oke, iya. Terutama dari, kondisi di dalam rahim ibunya Mhm. sampai, perkembangan ketika sudah lahir, ya. Oke, iya iya. Makanya, yang menjadi perhatian kita Mhm. ketika berbicara tentang stunting itu Iya. bukan hanya anaknya sendiri, tetapi juga, ibunya, gitu. Oh, gitu. Yang, menjadi, salah satu komponen penting Iya. dalam perkembangan seorang anak, ya. Mhm. Dan ketika, dia berada dalam rahim ibunya, Mhm. otomatis kan pengaruh gizi yang dimiliki oleh seorang ibu itu akan besar pengaruhnya terhadap perkembangan dari anak, ya. Mhm. Kemudian Iya iya. juga ketika, nanti setelah lahir, ya, gizi ibunya juga nggak bagus, dia Iya. akan mempengaruhi terhadap gizi anaknya sendiri kan gitu ya. Iya, betul. Melalui apalagi kalau misalnya berbicara tentang ASI eksklusif kan gitu. Iya Ini iya. kan sangat dipengaruhi oleh, pertumbuhan, air susu yang diproduksi oleh seorang ibu dan Mhm. ini sangat dipengaruhi oleh gizi ibunya sendiri Oke seperti itu gitu. oke. Nah yang kedua memang, menyangkut masalah pemahaman tentang gizi, Mhm. tentang pentingnya gizi gitu Iya. ya. Apalagi mungkin ada kebiasaan-kebiasaan di daerah gitu atau kepercayaan-kepercayaan di daerah bahwa seorang ibu hamil itu nggak boleh makan itu, makan ini. Padahal makanan itu adalah makanan yang sangat besar ya, nilai gizinya kan gitu. Betul betul. Atau misalnya ada kondisi-kondisi psikologis yang membuat seorang ibu tidak mau makan kan Oke. gitu ya. Oh, Apalagi iya. masa nyiram atau masa Iya apa kan gitu. iya. Sehingga akibatnya apa? Ya ibu otomatis kekurangan gizi gitu dan ketika seorang ibu ini sedang hamil, pasti akan berdampak terhadap kekurangan gizi pada bayi yang sedang kandungnya Kandung ya, seperti itu betul. gitu. Jadi faktor, pemahaman tentang Mhm. pentingnya gizi Iya pun iya. juga
ikut mempengaruhi kejadian, stunting. Nah, kemudian yang ketiga menyangkut masalah kesehatan lingkungan, Mhm. ya, termasuk dalam adalah sanitasi dan ketersediaan air bersih, ya. Nah, Oke, ini pun iya. juga menjadi, salah satu penyebab ya, apa namanya, terjadinya stunting di Mhm. tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, hal lain yang menyangkut masalah pelayanan kesehatan gitu ya. Mhm. Pelayanan kesehatan yang tidak merata ya, ketika misalnya seorang ibu hamil ya, Iya. karena tidak ada fasilitas, untuk dilakukan pemeriksaan ketika hamil, ya otomatis ya, proses kehamilan itu tidak terpantau dengan baik Oh, gitu iya ya. iya. Mungkin, ketika tahu bahwa pertumbuhan anaknya tidak bagus, tidak terpantau ya, akibatnya apa? Ya ibu lalai gitu ya Iya. terhadap, masa kehamilan yang membuat nanti, anak kekurangan gizi ketika berada di dalam rahim ibunya gitu Oke, ya. iya Dan yang iya. terakhir memang yang tidak kalah penting adalah faktor ekonomi. Mhm, iya. Pingin sih berobat mah gitu ya, pingin makan bergizi Iya, tapi nggak ada betul betul makanannya betul. kan gitu ya. Mhm. Nggak ada uang untuk berobatnya kan ya, Nah akhirnya itu apa ya, makan seadanya gitu nah ya. itu. Proses kehamilan juga seadanya aja kan gitu Iya ya, iya. tidak pernah diperiksa ke bidan, tidak pernah diperiksa ke Betul dokter gitu. betul. Padahal mungkin saja kehamilan itu sedang mengalami gangguan misalnya seperti itu gitu. Mhm. Inilah Oke, beberapa faktor penyebab, betul. kenapa di kita ya banyak kasus stunting ya Mhm, karena iya, banyak faktor sebetulnya yang betul mempengaruhi itu semua gitu. betul. Jadi banyak faktor juga ya, Dok, yang Betul betul ternyata banyak faktor begitu. kemudian muncul stunting gitu Mhm, dan mhm. salah satunya ternyata terkait kesejahteraan juga ya, Dok, Iya, ya? Penting juga karena ternyata. itu dampak besarnya Mhm. stunting ini terutama untuk, masa depan anaknya Nah itu. gitu ya. Dan ketika seorang anak mengalami stunting, maka, daya, apa namanya, kecerdasannya itu menurun atau lemah Iya gitu iya ya. iya. Jadi, dalam proses belajar akan Iya terganggu kan gitu ya. Pertumbuhan fisiknya juga terganggu iya gitu ya. Dan ya otomatis ya karena mungkin daya tahan tubuhnya juga lemah, iya. dia akan sering sakit. Nah itu. Ketika dia sering sakit, banyak hal yang mestinya dia, banyak di sekolah, karena sering sakit jadi Mhm. banyak bolos juga kan Nah gitu itu. ya. Seperti itu gitu ya. Atau mungkin juga pertumbuhan otaknya tidak baik, tidak sempurna sehingga Mhm. kecerdasannya pun juga lemah seperti itu. Betul Dan betul. ini semua akan berdampak besar terhadap, apa namanya, perkembangan di masa-masa selanjutnya Mhm. bagi dia kan Iya gitu ya. Sehingga apalagi ketika usia produktif dia mungkin tidak iya produktif kan iya. gitu, seperti itu gitu. Artinya efeknya bisa dirasakan dalam jangka panjang ya, Jangka Dok, ya? panjang Betul. memang gitu. Dan inilah yang kita khawatirkan Mhm. ya ketika misalnya, pembangunan ke depan membutuhkan sumber daya manusia yang, Mhm, iya, lebih berkualitas gitu betul. ya, lebih profesional gitu ya, skill-nya lebih bagus. Kemudian ya SDM kitanya dalam kondisi lemah gitu Betul. karena akibat stunting itu, ya itu apa yang akan terjadi? Iya, Akan berbahaya nanti buat betul betul. generasi penerus. Mungkin Iya. nanti malah justru tenaga kerja kita, tenaga kerja yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang asing semua nih Nah gitu ya. itu, Kita betul. penonton aja gitu karena memang Iya kita tidak mumpuni untuk, apa, melakukan, iya. pekerjaan sebagaimana tuntutan, yang ada di Oke. zamannya itu kan seperti itu Nah gitu. itu memang jadi, kita jadi harus lebih paham ya, Dok, ya, tentang kualitas gizi daripada anak gitu ya, Betul. Dok? Jadi makanya edukasi tentang Mhm. masalah, pentingnya gizi yang bagus, Iya apalagi bagi iya seorang, yang hamil begitu, ini iya. kan penting gitu ya, untuk, Betul apa, menekan angka stunting ya betul. di Indonesia. Tapi kalau dari segi pencegahan, Dok, ya, kita sebenarnya bisa mencegah dengan hal-hal apa sih, Dok? Ya itu, jadi karena memang stunting ini terjadi akibat, kekurangan nutrisi, kekurangan masukan, kekurangan gizi yang, panjang ya. Mhm mhm Terutama di masa, kehamilan, kemudian setelah lahir di masa anak-anak gitu. mhm. Maka yang paling utama dalam mencegah terjadi stunting itu adalah kesehatan ibu hamil, Oh, ya. iya iya iya. Kesehatan ibu hamil supaya dia bisa, Mhm. apa, hamil dengan normal, ya. Iya. Dan ketika seorang ibu hamil dengan normal gitu, otomatis kan kebutuhan gizi anak yang sedang di apa, dikandungnya pun juga cukup gitu Betul. ya.
tidak ada gangguan-gangguan yang berupa apa namanya, pertumbuhan yang terganggu, Mhm. sehingga tidak ada lagi yang namanya cacat ketika lahir gitu. Akibat Mmm, dari gizi ibunya ketika hamil bagus gitu ya. oke. Nah makanya program-program yang dilakukan sekarang oleh pemerintah itu adalah diantaranya apa? Ya memenuhi kebutuhan gizi sang ibu, begitu ya. Oh gitu. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi itu memang perlu ada semacam penanganan khusus Mhm, ya terhadap ibu hamil itu gitu. mhm mhm. Misalnya ya, hendaklah setiap ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya sesuai dengan jadwal pemeriksaan, gitu Oke. ya. Yang disebut dengan ANC gitu, kalau bahasa itu ANC gitu, Iya. antenatal care gitu ya. Mhm. Jadi pemeliharaan di saat sedang hamil gitu, sebelum Oke. lahir gitu ya. Nah yang kedua gitu ya, eee, ketika di pemeriksaan itu ada hal-hal yang menyangkut kekurangan gizi ya, Mhm. maka kita harus support si ibu itu supaya gizinya terpenuhi. Nah, Iya. salah satunya adalah misalnya dengan pemberian apa, zat besi Zat besi. ya, dalam bentuk tablet ya, Mhm. FE ya. Makanya setiap ibu hamil ya Iya. diinstruksikan untuk minum FE Nah gitu itu ya, dia. supaya apa, tidak kekurangan zat besi. Iya. Karena ini akan menurunkan kadar hemoglobin di dalam Gitu. tubuh anak itu, gitu kan. Kalau HB-nya nurun ya otomatis nanti akan mengganggu Iya. proses apa, penyerapan oksigen, penyerapan makanan ke dalam jaringan lalu dalam tubuh Mhm. gitu. Nah kemudian juga di samping pemberian apa namanya, tablet FE gitu ya, bahkan sekarang ini ada program pemberian tablet FE atau tablet zat besi ke usia remaja putri. Oh Jadi gitu. sebelum mereka hamil ya, Mhm. eee, diharapkan tidak ada wanita yang kekurangan zat Oh, besi, di gitu. preventif dulu Ya, ya, Dok, ya? preventif. Jadi ketika usia remaja ya, Mhm. wanita-wanita ini ya disupport FE Oh ya. gitu. Nah, apalagi ketika dia sudah apa, hamil gitu ya, Hamil. udah otomatis. Iya. Nah, kemudian juga bagi ibu-ibu yang mungkin secara ekonomi ada keterbatasan, ya nanti ada makan tambahan Mhm. yang diberikan oleh pemerintah ya, agar ibu hamil itu ya tidak kekurangan gizi ya. Mmm. Kasih makanan tambahan. Kayak seperti sekarang nih ya ada program pemerintah ya, makan siang gratis gitu Iya. untuk anak sekolah. Nah, itu juga salah satu upaya kita agar anak sekolah itu bisa apa, berkonsentrasi dengan baik akibat dari gizi yang cukup kan seperti itu kan Iya gitu. iya. Kita akan upayakan termasuk juga untuk ibu-ibu yang hamil itu juga ya, tidak ada salahnya kalau misalnya ada program ya, makan siang gratis buat ibu-ibu hamil Iya gitu iya iya. dan diselenggarakan di setiap daerah kan gitu ya. Betul. Dibagi oleh Pak RT kan gitu ya, kan bagus itu Iya gitu ya. iya. Sehingga nanti diharapkan tidak ada lagi ibu hamil yang kekurangan gizi Mhm. ya. Dan dengan seperti itu tidak akan ada lagi bayi yang kekurangan nutrisi, kekurangan Nutrisi. gizi kan seperti Oke. itu. Seperti itu. Oke, jadi memang kualitas gizi daripada anak tuh memang harus diperhatikan bahkan sebelum dia lahir gitu ya, Dok, ya? Iya betul. Justru itu kebanyakan stunting itu ya Iya. akibat dari kekurangan gizi ketika hamil sebelum Oke. lahir gitu ya. Dan itu tidak hanya sekedar faktor ekonomi kan, Iya iya. kadang faktor kebiasaan masyarakat juga ya. Yang tadi itu nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini Nah segala itu. macam kan gitu. Atau misalnya kondisi psikologis dari seorang ibu Mhm. ya, sering muntah-muntah gitu sehingga nggak mau makan gitu ya. Nah itu. Nah ini juga berbahaya ketika misalnya dia terlalu apa, terpengaruhi oleh emosionalnya gitu ya, Iya ya karena faktor psikologis ya, iya. kemudian dia tidak memaksakan diri untuk makan kan gitu Nah ya. itu. Oke. Ya, pinginnya teh rujak aja kan gitu, yang kayak gitu-gituan gitu. Yang Padahal dari mungkin seger-seger dari gitu sisi ya? gizi nggak begitu Betul bagus kan gitu, seperti itu. Ya. betul. Artinya pemahaman tentang nilai gizi dari suatu makanan juga harusnya Betul gitu, bisa misalnya tahu ya, Dok, ya? dalam edukasi itu ya, Mhm. sebaiknya seorang ibu itu memahami tentang nilai-nilai gizi yang ada dalam makanan-makanan yang dikonsumsi, Nah ya. itu, betul. Jangan sampai misalnya,
dia karena tidak tahu, apa namanya, nilai gizi, kemudian makannya, yang penting mah asal wareg we gitu kan, ya. Akhirnya apa yang terjadi gitu, dia wareg dengan Iya. karbohidrat semua kan gitu Iya ya, iya. ya. Makan bolu, ya kan Iya, karbohidrat semua kan betul. gitu. Nasi, gitu, tapi lauknya dikit kan gitu Nah ya, itu. tapi kenyang kan gitu ya. Iya. Nah jadi jangan sampai gitu, karena ketika mereka memahami tentang nilai-nilai gizi dari makanan-makanan itu, maka dia akan Mhm. berusaha gitu untuk Betul makan betul. sayuran gitu ya, buah-buahan, Nah itu. kemudian, mungkin protein hewani juga diupayakan gitu ya. Kalaupun juga tidak ada mungkin protein nabatinya gitu, misalnya dari kacang-kacangan gitu ya, Mhm. tahu, tempe kan gitu juga cukup bagus gizinya Betul gitu dari betul. sisi protein, seperti Iya. itu. Jadi penting sekali ketika kita berbicara tentang stunting itu edukasi terhadap keluarga Betul. ya. Termasuk juga misalnya kalau sedang hamil mah gitunya, kajian bapaknya makan ala kadarnya gitu, Iya. fokus aja dulu misalnya untuk, Ibunya apa gitu. namanya, ibunya kan Iya. gitu. Kenapa? Karena ketika kita fokus memenuhi gizi ibunya, Mhm. otomatis yang diselamatkan kan bukan hanya ibunya, Nah itu. tetapi juga anaknya yang Betul. sedang, dikandungnya, seperti itu kan Betul gitu, betul ya. betul. Dan Karena ini semua adalah faktor edukasi, faktor pendidikan iya. atau, apa, pengarahan dari kita atau mungkin Mhm. dari pemerintah Mhm. daerah, ya kepada masyarakat seperti Oke. itu. Karena kalau tadi kan dokter Encep bilang, stunting tuh punya dampak yang mungkin bakal kerasanya di beberapa tahun yang akan datang Iya ya, Dok, ya. betul. Nah ini saya pengen tahu, untuk kemampuan anak sendiri ketika mereka kekurangan gizi, ketika Mmm, mereka stunting tuh di masa depan mereka gimana sih, Dok? ya jadi kan gini, ketika seorang kena stunting ya, Mhm, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, otomatis kan pertumbuhan dan perkembangan dari fisiknya pun juga terganggu, betul ya. betul. Termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan dan perkembangan otaknya, ya. Oh gitu. Jadi nanti mungkin fisiknya kecil ya, Iya. cebol lah gitu istilahnya apa kan gitu. Nah ini akan mempengaruhi, kinerja ya. Oh iya iya. Ya dengan kondisi fisik yang kecil mungkin kinerjanya tidak akan maksimal Iya. dibanding dengan orang yang punya porsi tubuh yang, stabil, punya tubuh yang seimbang kan seperti itu gitu ya. Nah kemudian juga pertumbuhan otot-ototnya pun juga Nah tidak itu. akan sekuat, orang-orang yang sehat gitu. Mungkin Mmm, jadi otot-ototnya juga jadi lemah ya. Sehingga apa apa yang terjadi gitu, ya tenaga yang dia hasilkan pun juga tidak akan besar begitu mhm, ya. iya Karena otot-ototnya kan, kurang dan lemah begitu. iya. Kan itu kan energi itu atau tenaga itu kan dibangun oleh kekuatan otot kan gitu ya. Mhm Nah ketika pertumbuhan ototnya nggak bagus ya, pertumbuhan dari tulangnya juga nggak bagus, mhm. badannya kecil, otomatis mungkin dari sisi, tenaga yang dihasilkan Iya. tidak akan maksimal Nah itu. seperti itu. Sehingga Oke. produktivitas kerjanya juga tidak akan maksimal Mhm juga. mhm. Nah kembali lagi kepada pertumbuhan perkembangan otak. Iya. Nah ini pun juga akan sangat berpengaruh gitu terhadap kemampuan intelektual dari anak itu sendiri. Sehingga masalahnya Oke. masalah kecerdasan, kemampuan belajar ya, Mhm. sampai kepada prestasi akademik, itu akan betul-betul dipengaruhi oleh Oke oke kondisi-kondisi yang tadi itu. oke. Makanya mungkin, kalau misalnya angka stunting kita tinggi, tidak akan menutup kemungkinan nanti ke depan kita akan banyak generasi-generasi, apa, penerus kita yang secara intelektual lemah gitu Mhm ya, mhm. secara kemampuan berpikirnya juga lemah, Iya. bahkan secara fisik pun juga bisa jadi lemah. Oke. Dan ini yang kita khawatirkan Betul ya, betul, dalam Dok. menghadapi, perkembangan zaman ke depan begitu. Oke. Apalagi kalau misalnya ke depan trennya kan tren teknologi, Iya iya. tren IT, tren digitalisasi. Wah Betul ini kan sangat dibutuhkan kemampuan intelektual yang betul. Iya memadai begitu. Kalau anak-anak kita pertumbuhan otaknya lemah, iya. terganggu, nah daya intelektualnya lemah, ya, ya otomatis tidak akan mampu merespon perkembangan-perkembangan Betul yang ada seperti itu. betul. Jadi kemampuan kita, pemahaman kita tentang nilai gizi itu efeknya bukan hanya ke kondisi fisik sebetulnya, Oh, Dok, ya, tapi termasuk juga juga kemampuan kemampuan berpikir gitu yang oke. akibatnya apa, ya, wawasan berpikirnya pun juga Nah itu, iya iya lemah iya. begitu ya. Akibat wawasan berpikir yang lemah, kemampuan emosional pun juga ya terganggu Oh gitu gitu. ya. Iya iya. Mungkin, dia tidak akan bisa berpikir lebih Mhm. jernih, lebih tenang gitu Iya kan. iya iya. Mungkin juga emosional kan Iya. gitu ya, mudah marah dan sebagainya. Itu kan mengganggu proses-proses kehidupan yang
dia alami dalam perkembangan kita gitu. Oke. Nah kan kalau apalagi misalnya kalau menyangkut masalah melamar pekerjaan gitu. Iya. Kan kalau orang stunting mungkin dengan tinggi badan yang tidak terlalu tinggi kan susah untuk Mhm. bisa masuk, TNI, Nah masuk itu, Polri, kan betul susah kan betul. gitu ya, gitu. Oke. Nah nanti siapa yang akan ngisi, Nah itu, TNI, Polri kita ke iya, depan kan gitu kalau anak-anak kita pada stunting kan betul. seperti itu. Yang dikhawatirkan itu ya, Iya Dok, ya? gitu gitu ya. Oke, Jadi memang dampaknya sangat besar untuk masa mhm depan bangsa ini ya. mhm, Ketika, tapi dan di Jawa Barat ini kalau lihat mhm, dari statusnya, ya? dari kasusnya gitu, termasuk yang relatif masih tinggi ya. Oh, Memang, oke. secara nasional kita ini punya target di tahun 2024 itu angka stunting secara nasional itu di angka Mhm, 14% ya. Tetapi kenyataannya ya di tahun 2024 kemarin, justru Jawa Barat agak sedikit naik gitu ya. oke. Agak sedikit naik, kalau tidak salah 1,5% gitu ya. Mmm, Sehingga yang, tadinya diharapkan di tahun 2024 itu bisa mencapai, 14%, mhm, ini yang perlu kerja keras ya. iya iya, Perlu betul. kerja keras dari semua pihak ya, baik itu dinas kesehatan ya, Mhm, termasuk mungkin gubernur ya, anggota dewan, iya semua harus iya, terlibat nih betul. dalam penanganan stunting ini. Nggak bisa sangat dibebankan sepenuhnya kepada dinas kesehatan gitu Betul ya, betul. atau rumah sakit, tapi ini harus Iya melibatkan semua komponen masyarakat, iya termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, iya, ini harus terlibat dalam penanganan stunting ini. Karena ini mhm, adalah, kondisi yang membahayakan sebetulnya iya, buat, generasi penerus bangsa gitu. betul. Makanya kolaborasi ya antara Iya, pemerintah, sepakat. pelaku usaha juga sangat penting itu ya. Contoh Mmm, misalnya sekarang para pengusaha-pengusaha di Jawa Barat misalnya peduli terhadap stunting gitu. Bagaimana misalnya sekian persen dari hasil usahanya itu gitu ya, dipakai untuk menangani stunting dengan menyediakan makanan gratis buat ibu nah, hamil. Ya iya kan itu kan sangat iya, besar sekali betul pengaruhnya kan gitu ya. betul. Bagaimana agar, hasil usaha dari sebuah perusahaan itu gitu bisa digunakan untuk membantu ibu-ibu hamil yang tidak bisa berobat atau melakukan Mhm, pemeriksaan ketika sedang hamil. iya Nah, iya iya. dibiayai oleh perusahaan, kan itu sangat Oke besar sekali kan gitu. oke oke. Nah, termasuk juga peran-peran tokoh masyarakat. Iya, Jadi ketika misalnya ada, tokoh masyarakat yang peduli terhadap stunting, dia kan bisa mendorong dan memberikan penyadaran mhm, pada masyarakat tentang pentingnya gizi, iya, pentingnya pemeriksaan ibu hamil, dan termasuk juga pentingnya, pemeliharaan, pertumbuhan perkembangan anak di usia balita seperti betul itu kan. Itu kan sangat butuh juga, dorongan-dorongan daripada tokoh-tokoh betul masyarakat betul. seperti itu. Artinya pemahaman dan edukasi tentang stunting ini harus menyeluruh ya, Dok, ya? Menyeluruh ya, Betul, bukan dan hanya ibu hamil ya, Dok, iya ya? bukan, dan melibatkan juga semua komponen Iya gitu ya. iya iya, Misalnya kalau misalnya pihak perusahaan punya kesadaran tentang pentingnya nah iya, stunting, betul tentang bahayanya stunting, mungkin dia akan rela gitu ya, menyisihkan dari hasil usahanya mhm, untuk penanggulangan stunting. betul, Kalau misalnya para tokoh-tokoh masyarakat menyadari tentang bahayanya stunting, mhm, tentang dampaknya stunting, mungkin dia akan berusaha gitu ya, memberikan penyadaran, penyuluhan pada masyarakat dan mendorong masyarakat gitu. Atau bahkan mungkin, membuat, fasilitas-fasilitas yang bisa menjadi bagian dalam penanganan stunting misalnya betul gitu. betul. Aktif misalnya di kegiatan-kegiatan posyandu gitu Iya, kan. nah itu. Tokoh-tokoh masyarakat hadir pada acara-acara posyandu, kan akan lebih bergairah lagi gitu. Apalagi kalau misalnya tokoh-tokoh masyarakat itu, "Yuk mari kita Iya. ramaikan posyandu," misalnya dengan Nah, apa? iya iya Dengan iya. nanti kita bikin bubur, kacang di posyandu kan gitu, Oh, digerakkan oleh tokoh masyarakat. Loh kan iya, bisa menjadi salah satu betul solusi ya betul betul. dalam, menangani kekurangan gizi ibu Oke, hamil nah gitu kan, itu, betul. seperti itu. Jadi memang, semua harus terlibat, dan untuk Nah, bisa terlibat itu kan perlu ada kesadaran dari semua pihak. betul Makanya betul. juga edukasi tentang stunting ini tidak hanya untuk ibu hamil, tidak hanya untuk keluarga, tetapi Iya juga iya, mungkin untuk tokoh-tokoh masyarakat, para pengusaha, para pengambil kebijakan, betul ya betul. itu banyak sekali yang Iya, harus betul-betul kita,
lakukan edukasi seperti Iya, itu gitu. betul. Walaupun memang dikhususkan juga kepada ibu-ibu hamil. Nah Ya. itu, oke. Untuk ibu hamil sendiri Dok, kira-kira pencegahan apa yang bisa ibu hamil lakukan gitu ya? Preventif apa yang Ya, ya, sebaiknya ya, heeh. mereka mereka lakukan gitu? Walaupun bahkan tadi kalau dokter bilang sebelum hamil pun, bahkan dari remaja Ya, harusnya udah dicegah untuk, nilai gizinya gitu ya? ya. Yang pertama mungkin ya, kesiapan dari seorang calon ibu hamil untuk Oke, ya. siap menjadi seorang ibu hamil. Iya iya iya. Kesiapan apa? Kesiapan secara fisik, kesiapan secara mental, kesiapan secara pengetahuan, gitu ya. Mhm. Bahwa ketika kita hamil itu, kita harus mengetahui kita ini sedang mengandung generasi penerus, Nah ya itu, kan gitu. betul betul. Ya. Iya. Di mana di situ harus betul-betul dijaga, dipelihara. Sehingga dengan kesadaran ini dia akan betul-betul menjaga dengan sepenuh hati dan Mhm. penuh kesabaran dan penuh rasa tanggung jawab gitu. Iya iya. Jadi ketika misalnya seorang ibu hamil karena pemahaman tentang kehamilannya cukup bagus, ketika dia merasa aduh males makan, ya, males bergerak gitu, dia akan paksakan gitu Iya untuk makan makan yang bergizi kan seperti iya. itu. Jadi kesiapan secara fisik, secara mental dan secara intelektual gitu Betul betul. tentang apa yang disebut dengan kehamilan, prosesnya apa yang terjadi dan sebagainya gitu. Itu kesiapan eh, bagi para calon ibu hamil, termasuk kesiapan fisik ya. Mhm. Makanya eh, sangat dianjurkan kalau perkawinan itu dilakukan di usia yang matang kan gitu ya. Oh, oke. Makanya kan sekarang ada aturan gitu ya kalau tidak salah di bawah 18 tahun kan tidak boleh Mhm, kan gitu. betul Karena mungkin kematangan secara fisik, kematangan secara mental itu belum terbentuk kan betul gitu seperti betul. itu. Nah sehingga ketika memasuki masa kehamilan itu sudah siap secara fisik, siap secara mental, Mhm. siap juga secara intelektual. Nah yang kedua, ketika hamil ya dia harus betul-betul menjaga ya karena faktor stunting ini akibat gizi yang nggak bagus, ya, maka dia harus menjaga agar gizi yang dia konsumsi itu betul-betul memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh dirinya dan juga oleh anaknya. Oke. Karena dia kan mensuplai makanan untuk dua individu, Iya iya iya. bukan hanya untuk dirinya sendiri kan gitu. Iya. Dan juga jangan sampai misalnya makanan-makanan yang secara gizi tidak seimbang, ya. Iya iya. Misalnya berlebihan dari aspek lemaknya gitu, tapi proteinnya tidak terperhatikan. Betul. Kebanyakan karbohidratnya, tetapi misalnya, lemaknya dan, vitaminnya tidak terperhatikan. Jadi Iya, memang seorang ibu yang hamil itu, ya harus tahu juga bagaimana sih yang namanya gizi seimbang itu kan gitu. betul Nah betul. inilah kemampuan, selain intelektual itu harus dimiliki oleh seorang ibu hamil. Mhm. Jadi ketika dia hamil harus betul-betul menjaga kebutuhan gizi yang Iya, dibutuhkan oleh dirinya dan juga oleh anaknya gitu anaknya. ya. Nah termasuk kalau misalnya ketika hamil itu dia punya riwayat penyakit-penyakit tertentu sebelumnya, Mhm. maka dia harus betul-betul menjaganya dengan selalu memeriksakan. Misalnya gini, ada seorang ibu hamil yang dia punya riwayat hipertensi Iya. dan ini akan mempengaruhi kesehatan jantungnya dia. Oke. Nah, kalau misalnya dia acuh dengan kesehatan, yang ada pada dirinya, dia akan berpengaruh besar terhadap kesehatan anaknya itu. Oke. Nah inilah, hal-hal yang perlu diantisipasi oleh seorang ibu hamil, makanya ketika ibu hamil itu ketika masa hamil itu ya jangan bosan juga untuk makan, apa namanya, FE Oh gitu ya, iya, untuk, makan yang banyak mengandung protein gitu betul. ya. Pokoknya, persiapan-persiapan untuk masa-masa persalinan pun juga harus disiapkan gitu. Iya. Kan nanti setelah dia, hamil, kemudian akan masuk ke masa persalinan. Mhm. Nah di masa persalinan pun juga harus betul-betul dijaga kesehatannya gitu. Oh iya. Terutama misalnya dijaga kesehatan dari, saluran-saluran di mana nanti bayi akan keluar. Oke. Jangan sampai misalnya ya, seorang ibu sedang hamil ya, pas mau persalinan terjadi infeksi di Eee, saluran, di vaginanya misalnya, kan Oke. ini kan akan membahayakan Iya anak iya. juga seperti Betul itu. betul. Nah makanya, kita berharap agar ketika seorang ibu hamil untuk, apa namanya,
mencegah terjadi stunting ya Mhm, dia harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada yang namanya kekurangan gizi baik betul. buat dirinya maupun juga buat anaknya seperti itu. Betul betul betul. Lagi-lagi ke pemahaman ya, Dok, Iya ya? betul, itu kan masalah-masalah pemahaman atau edukasi. Iya. Ya jadi memang lagi-lagi balik lagi ke pemahaman daripada bukan hanya ibu hamil ya, Dok, ya, tadi Iya, ada suaminya sendiri juga harus mhm. tahu tentang, pemahaman nilai gizi-gizi ini gitu. Oke, tapi kalau saya boleh tanya ini tentang peran pemerintah sendiri, Dok. Nah, Baik dari cara mengedukasi mungkin atau cara pemenuhan gizi daripada ibu hamil itu kayak gimana sih, Dok? jadi peran pemerintah itu sangat besar, Hmm, ya. Karena hampir setiap, proses perjalanan dari mulai sebelum kehamilan, mhm, kemudian, ketika hamil, kemudian persalinan, sampai anak lahir, sampai pertumbuhan anak, itu sangat dibutuhkan peran pemerintah yang maksimal, betul. ya. Contoh misalnya, ya, tentang, proses ketika hamil. Mhm, Kan itu fasilitas layanan kesehatan kan harus disediakan oleh pemerintah, iya ya. iya iya. Sebab kalau misalnya seorang ibu hamil memeriksakan ke rumah sakit swasta, kan biayanya besar, Betul, gitu ya. Tapi kalau pemerintah itu menyediakan layanan kesehatan, apalagi menggratiskan setiap ibu yang diperiksa iya, ketika dia sedang hamil, otomatis kan akan meringankan beban dari, ibu hamil itu, betul. gitu, ya. Nah, sehingga ya tidak ada seorang ibu hamil yang tidak diperiksakan kesehatannya kan gitu. Nah, Dan iya. ini otomatis akan mengurangi status, atau kasus stunting gitu ya. Yang kedua misalnya, peran pemerintah dari aspek, regulasi peraturan perundang-undangan ya. Misalnya ya, kenapa tidak kalau misalnya ada perda yang dibuat oleh pemerintah daerah Mhm, ya dengan DPRD. iya, Bahwa setiap ibu hamil di perda itu misalnya, mhm. tidak boleh dipungut biaya apapun gitu Oh, kan. iya Nah iya. kan akan betul-betul meringankan, Iya ya. iya. Atau misalnya setiap kepala daerah wajib untuk, menggratiskan, proses persalinan, Iya, dari setiap orang yang akan melahirkan. Nah artinya apa? Nanti beban-beban yang akan menjadi beban keluarga, ya, dari misalnya karena persalinannya digratiskan, mhm. kan bisa dialihkan untuk kebutuhan gizi, Iya, ya. betul betul Nanti kan bisa betul. untuk beli susu atau misalnya ada perda ya, dalam pasalnya itu setiap rumah sakit harus menyediakan, eee, tambahan untuk pendamping air susu ibu, Iya ya. iya. Eee Maka dan itu harus disediakan oleh setiap rumah sakit dan dibiayai dari APBD misalnya. Nah kan Iya, berarti nanti nggak bakalan ada seorang bayi yang lahir kekurangan gizi karena ketika dia lahir ya dia akan mendapatkan ASI eksklusif, iya, kemudian setelah nanti, sekian bulan atau, eee, apa, maka dia akan mendapatkan misalnya, makanan tambahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, betul kan betul. nanti tidak akan ada. Jadi besar sekali peran pemerintah ya terhadap, pencegahan kasus stunting Mhm, dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk menyangkut masalah edukasi, iya penyediaan sarana prasarana, termasuk juga ya sekarang sedang digembor-gemborkan kan iya program makan gratis iya, betul bagi anak sekolah, makan gratis bagi ibu hamil. Ini sangat menunjang betul untuk, kebutuhan gizi dari, ibu-ibu hamil, dari anak-anak sehingga stunting mhm, tidak terjadi seperti itu. betul betul betul. Oke, itu dari pemeran pemerintah ya, Dok, ya? Sangat besar, peran Sangat pemerintah besar sangat ya. besar gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu, saya juga pengen berkontribusi, Dok, buat mengatasi stunting di sekitar saya seenggaknya gitu. Mhm. Gimana tapi caranya gimana untuk masyarakat umum sendiri, Dok? Nah, kalau menurut saya ya ini usulan aja, Iya, hendaklah di setiap daerah itu ada mungkin kelompok atau komunitas masyarakat peduli stunting.
Kan bagus nih kalau Iya misalnya. iya iya. Jadi setiap misalnya ada satu kampung, di situ ada komunitas masyarakat peduli stunting, Iya ya. iya iya. Seperti juga sekarang, sedang digalakan juga komunitas masyarakat peduli HIV/AIDS misalnya gitu, Nah, ya. iya. Nah, ini pun juga tidak ada salahnya nanti ada komunitas masyarakat peduli stunting, Stunting. ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berhimpun dalam sebuah kelompok gitu ya, kemudian membicarakan tentang kira-kira, bagaimana nih agar di kampung kita nggak ada yang stunting kan gitu. Iya Sehingga misalnya ketika ada ibu hamil, nah yang lain itu ikut memperhatikan nih, iya. "Gimana Bu nih, sehat gak hamilnya?" Gitu ya. Kemudian, "Nggak kekurangan gizi." Nah kalau misalnya ada seorang ibu hamil yang kekurangan gizi, nah kelompok masyarakat itu ikut ya, Betul. apa namanya, rurubungan gitu ya, menyiapkan, apa namanya, makanan buat, ibu hamil yang ada Betul. gitu, kan Mhm. bagus tuh ya. Iya iya. Jadi kalau peran masyarakat gitu ya, alangkah bagusnya kalau di setiap wilayah itu ada komunitas peduli stunting atau Iya. komunitas masyarakat peduli stunting. Itu bagus gitu ya. Oke. Atau ya anu tadi itu gitu ya, ketika kita juga punya pengetahuan gitu ya, punya, pemahaman tentang stunting, berikan edukasi ya Mhm. kepada masyarakat sekitarnya itu juga jadi Iya. banyak sebetulnya peran-peran Iya iya. masyarakat, termasuk di dalamnya juga adalah, bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan gizi secara lokal. Ya. Misalnya gini ya, kita galakan nih menanam, sayur-sayuran, kita, galakan misalnya beternak ayam kan gitu. Iya Jadi iya. menggalakkan itu aja gitu sehingga, Betul. orang itu kan kalau bareng-bareng mah rame, Iya. resep gitu Iya ya, iya, betul. sama-sama kan gitu ya. Sehingga nanti kebutuhan gizi hewani ya ayam banyak kan gitu. Ketika butuh, sayur-sayuran, vitamin segala macam, sayur-sayuran kita banyak kan gitu. Mhm. Nggak usah beli dan Iya iya. sebagainya kan gitu. Jadi memang banyak gerakan-gerakan masyarakat yang bisa Iya. dilakukan di dalam rangka untuk mencegah terjadinya stunting. Betul. Kita juga bisa mengedukasi ya, Dok, ya? Betul, salah satunya juga Gitu. mengedukasi ibu hamil yang, Betul perlu ya untuk betul. mendapatkan edukasi ketika, kita sebagai komponen masyarakat memahami tentang Mhm. stunting, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari pemerintah Jawa Barat sendiri, Dok, secara khusus sekarang udah ada program apa Ya, yang jadi kemudian memang sekarang mencegah gitu? pemerintah Jawa Barat sedang giat-giatnya ya karena Mhm. kita juga, walaupun ada tren naik ya, Iya. stunting di Jawa Barat, tapi kita tetap ingin mengejar target nasional di 14%. Oke. Makanya, program-program yang mungkin sedang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat itu sebagaimana tadi disampaikan dalam program, apa namanya, pencegahannya itu ya. Mhm. Yang, misalnya yang pertama itu memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah ini sekarang betul-betul diawasi oleh pemerintah, Iya. ya. Jadi pastikan bahwa ibu hamil itu ya bahkan pendataan sampai 100%. Ya, Oke. mendata sampai 100% setiap ibu hamil didata dan dipastikan bahwa dia, mendapatkan gizi yang cukup, ya. Oke. Kalau misalnya tidak bisa disediakan oleh keluarganya, Mhm. maka pemerintah daerah berkewajiban, ya, Oke. untuk menyediakan, makan gratis buat ibu yang sedang hamil, gitu. Yang kedua, ya, mendorong agar, eee, apa namanya, ketika bayi itu lahir, ya, eee, menekankan tentang ASI eksklusif, ya. Itu, betul-betul, dilakukan, ya, Mhm. Iya. oleh pemerintah agar ASI eksklusif itu bisa dilaksanakan oleh setiap, ibu yang sedang menyusui, begitu ya. Supaya tidak ada bayi yang kekurangan gizi Mhm. akibat kurangnya masukan kepada bayi itu, gitu. Nah kemudian terus menggelorakan edukasi ya Iya dan, konseling iya. terhadap, setiap ibu hamil supaya mereka lebih memahami tentang stunting, tentang, gizi ya, tentang kesehatan ya. Iya. Sehingga, tidak ada bayi yang kekurangan gizi akibat kelalaian dari seorang ibu gitu. Oke. Nah kemudian juga, termasuk, apa namanya, meningkatkan, akses layanan kesehatan gitu Mhm. ya, dengan, terus meningkatkan sarana prasarana di pusat-pusat layanan kesehatan ya. Baik itu di, puskesmas,
Bahkan Mhm. mungkin posyandu-posyandu kita akan coba lebih, fasilitasi lagi gitu ya. Termasuk mungkin anggaran-anggaran di posyandu juga bisa lebih ditingkatkan lagi ke Mhm. depan gitu. Iya, Sehingga mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan posyandu sebagai, garda terdepan betul. dalam, penanganan stunting ini ya, Mhm. bisa betul-betul memerankan dengan peran yang maksimal, Betul. karena juga disupport biaya oleh pemerintah. Nah Nah ini juga itu. harapan-harapan ke depan seperti itu gitu. Itulah barangkali, beberapa, upaya-upaya dari Upaya. pemerintah provinsi ya, Mhm. karena kita juga punya target agar di tahun 2024 ini kita Mhm. bisa mencapai angka 14% ya. Amin, ya Allah. Menurunnya ya dibanding dengan, tahun-tahun sebelumnya. Itu Oke. harapannya seperti itu. Oke, baik. Memang bukan tugas yang ringan ya, Dok, Oh ya, bukan di tugas yang Komisi ringan 5 memang, nih. betul ya. Karena memang bahayanya juga Mhm. besar kan Betul gitu. betul, bahayanya Kalau juga tidak besar. segera diantisipasi seperti itu. Oke, baik. Nah, ini untuk terakhir saya pengen nanya aja untuk, barangkali ada sahabat Elsifa yang secara ekonomi memang, rendah begitu ya, Dok, ya. Pengen tahu gimana cara atau solusi praktis begitu, Ya. Dok, supaya bisa memenuhi nilai gizi daripada ibu hamil maupun anaknya sendiri. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Mhm. penanganan stunting ini kan nggak bisa dari satu sektor gitu ya. Mhm. Itu memerlukan kolaborasi Betul. dari semua komponen yang ada, termasuk ini peran serta masyarakat. Nah, bagi ibu-ibu hamil dalam keadaan ekonomi yang sangat, eee, minim itu, Mhm. mungkin peran masyarakat ya, di Oke. sekitarnya ya, di mana, mungkin beberapa komponen masyarakat bisa bahu-membahu ya, bekerja sama, saling menolong gitu ya. Paling tidak untuk kebutuhan gizi ibu tersebut gitu ya, dengan ya kenapa tidak kalau misalnya apalagi kalau misalnya ada komunitas tadi ya, komunitas masyarakat peduli, stunting ya, Mhm. mungkin dari komponen-komponen ini ya bisa, men-support kebutuhan-kebutuhan gizi bagi seorang ibu, termasuk juga kebutuhan gizi nanti ketika bayi itu sudah lahir gitu ya. Nah yang kedua ya, pemerintah daerah termasuk juga mungkin di desa dan kelurahan Mhm. Iya, juga harus, menyisihkan anggaran ya, betul. yang ada di posnya masing-masing agar, perhatian terhadap keluarga yang ekonominya, lemah itu Mhm. mendapatkan perhatian khusus, terutama Oke. dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi setiap ibu yang sedang hamil itu, kan Mhm. gitu ya. Nah, termasuk ya, menggratiskan ya setiap layanan yang diberikan kepada ibu hamil di setiap, tingkat layanan kesehatan Iya. itu juga menjadi penting ya, Oke. khususnya bagi, para ibu-ibu yang, sedang mengalami atau sedang hamil itu kan gitu ya. Sehingga tidak ada hambatan ketika seorang ibu untuk memeriksakan kesehatannya, ketika seorang ibu yang membutuhkan gizinya, ketika Mhm. seorang ibu membutuhkan FE gitu, itu sudah Iya, bisa disupport ya oleh kolaborasi dari semua betul. komponen tadi. Betul Termasuk betul. juga mungkin para pengusaha-pengusaha itu gitu. Coba CSR-nya itu Iya. juga disisihkan untuk kepentingan-kepentingan Oke. ibu-ibu hamil yang dalam keadaan ekonomi lemah seperti Betul itu. betul. Ya. Saya sepakat, stunting kayaknya nggak bisa diselesaikan oleh satu unsur Betul, masyarakat aja ya, Dok, heeh. ya. Tapi memang kita bahu-membahu gitu ya untuk mencegah, setidaknya mencegah bahkan lebih jauhnya bisa menghindarkan stunting dari Iya, lingkungan sekitar kita gitu ya, Dok, ya. iya. Dan mungkin saya dari DPRD Mhm. ya, Iya. di kesempatan terakhir ini Mhm. ingin menyampaikan, pada semua pihak ya, termasuk mungkin di kelembagaan kita juga Iya. akan terus ya men-support ya, mendorong agar penanggulangan stunting ini bisa lebih komprehensif lagi, termasuk mungkin nanti ya peraturan perundang-undangan yang bisa dibuat oleh, anggota DPRD di Jawa Barat ini bisa juga nanti kita arahkan untuk, eee, mencegah dan menanggulangi permasalahan-permasalahan stunting yang sangat, berbahaya sebetulnya untuk masa depan kita begitu, Betul seperti betul, itu Dok. ya. Dan juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk terus ya memberikan, dukungan baik, dari aspek pendanaan maupun juga dari aspek-aspek program Mhm. sehingga,
penanggulangan stunting ini bisa lebih dipercepat kembali ya, dipercepat lagi sehingga, tidak akan terlalu berdampak. Bahkan kalau bisa ada targetan zero status stunting di tahun depan kan gitu ya. Oh, Jadi oke. tidak ada lagi Iya kasus iya. stunting di tahun Betul betul. berikutnya gitu. Sehingga kita fokus kepada penanganan stunting yang sudah ada, Betul. seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Encep, Mohon, edukasinya sama-sama. hatur nuhun. Iya Tentu ini buat saya pribadi ini sangat iya bermanfaat karena saya makin aware aja gitu tentang iya, stunting dan besar harapan, tentu angka stunting semakin menurun ya, betul Dok, ya. betul. Tentu ini bukan tugas yang ringan tapi kita doakan sama-sama pemerintah bisa kita bantu untuk menangani dan mencegah, stunting ini, Iya. gitu. Sehat-sehat Dokter Mohon, Encep. alhamdulillah doanya dari semua, Amin. mudah-mudahan saya terus, apa namanya, dalam keadaan prima, dalam keadaan sehat Amin begitu, amin sehingga bisa amin ya Allah. melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan Betul. sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan segala urusan Amin dalam amin ya Allah, ya mengemban rabbal amanah yang tidak mudah ini ya, Dok, ya. iya. Baik sahabat Iya, Mas. Elsifa, alhamdulillah hatur nuhun, terima kasih banyak sudah bersama kami di Elsifa Radio. Semoga bahasan tadi tentu memberikan banyak manfaat untuk sahabat Elsifa dan kita makin aware, kita makin paham, kita makin teredukasi dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Encep barusan. Dan tetap bersama kami di layanan streaming kami di www.elsifaradio.com. Sahabat Elsifa, terima kasih banyak sudah mendengarkan kami dan sampai bertemu di lain kesempatan masih bersama kami di Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi